Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur GTK, Bapak Muhammad Jen, juga yang saya hormati Bapak Kasubdit MI MTS, Bapak Dr. Ainur Rafiq, juga yang saya hormati Bapak Kasubdit juga yang saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu Kasubdit Bina GTK RA, Ibu Haja Siti Sa'diah. Juga yang saya banggakan Ketua Pokjawas Madrasah Nasional, Bapak Jurni yang selalu hadir di ruangan kita. Juga yang saya hormati moderator kita, Ibu Prihatini, juga rekan kami, host Pak Lukman Hakim dan saya co-host Didin Setiawan, menyambut baik atas pertemuan pada siang ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang sangat baik sekali, di mana kita akan kembali bertatap muka dalam hal kegiatan podcast, yakni bincang-bincang, meskipun kami memberikan namanya ini profesional dalam diseminasi dan cakap dalam strategi. Baiklah, Bapak sekalian, kita buka dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan dipandu oleh moderator yang sangat hebat, yaitu Ibu profil sebuah madrasah aliyah negeri yang cukup hebat yang nanti akan dibawakan oleh Pak Seprion. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana dan seperti apa, saya serahkan acara ini kepada moderator Ibu Prihartini untuk memandu acara ini. Kami sebagai host dan co-host menyampaikan selamat bergabung dan mohon maaf Bapak Ibu, silakan kalau ingin bertanya di kolom chat, room chat, silakan nanti bertanya, dan nanti yang mau bertanya jangan langsung dengan raisan aja. Kepada Ibu Prihartini kami persilakan, monggo. Terima kasih Pak Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Muhammad Jen, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kasubdit di lingkungan GTK Madrasah, ya, Bapak Ainur Rafiq, Kasubdit MI MTS, ya, Bapak Sidik, Kasubdit MA, dan Ibu Siti Sa'diah, Ibu Kasubdit RA. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Nasional kita, Bapak Dr. Anas Jurni, MPD, yang saya hormati juga Bapak Seprian, ya, SAG MPD, beliau sebagai guru Man 1 Kuantan Singgigi, ya. Dan yang saya hormati narasumber kita yaitu Ananda Widi Aminarti, ya, beliau adalah siswa kelas 11 IPS, ya, Iman 1 Kuantan Singgigi. Yang saya hormati juga Bapak Didin Setiawan dan Bapak Lukman Hakim sebagai kos, ya. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat berkumpul di ruangan virtual ini dalam rangka untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita, dan kita saling berbagi menimba ilmu bagaimana kita bisa meningkatkan nilai jual, ya, nilai jual madrasah di mata masyarakat, ya, karena kita semua menyadari bahwasanya bahasa merupakan alat komunikasi dan bahasa ini juga merupakan salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ini, ya, dalam abad 21 dan di era industri 4.0, di mana di sini dibutuhkan empat keterampilan yang dibutuhkan, yaitu critical thinking, ya, untuk berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, ya. Disinilah kita sangat dibutuhkan bagaimana anak didik kita kelak nanti bisa berkomunikasi. Apalagi di era sekarang dengan adanya globalisasi, maka dengan adanya AFTA, ya, maka semua orang-orang dari manapun bisa bekerja dimanapun, gitu, ya, dan bisa mengekspor barang kemanapun, ya, sehingga hal ini sangat dibutuhkan
bahasa sangat luar biasa, sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan ini merupakan nilai jual yang sangat baik untuk madrasah-madrasah kita, di mana manakala siswa-siswa kita mampu menguasai berbagai bahasa, itu merupakan nilai jual yang sangat luar biasa ya, apa di daerah sekarang. Nanti plus mungkin ditambah dengan kemampuan digital ya, itu udah lengkap akhirnya ya. Dan di sini alhamdulillah kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya, yang sangat luar biasa. Bapak Seprio nanti beliau yang akan menyampaikan apa namanya, seperti apa sih beliau mengelola man Kuantan ini sehingga bisa menghasilkan siswa-siswi yang sangat luar biasa yang mampu dengan berbagai bahasa. Dan nanti kita akan melihat juga putri kita ya, anak-anak kita Widi, bagaimana beliau mampu berkomunikasi dengan baik, dengan lancar ya, dengan berbagai bahasa. Dan sebelum kita masuk ke dalam acara inti, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pokjawas Nasional, yaitu Bapak Dr. Anas Jurni MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Direktur Gitika Madrasah Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kita hormati Ibu Kasubdit Bina Gitika RA, Ibu DRA Hajah Siti Sa'diah MPD. Yang kita hormati Bapak Kasubdit Bina Gitika MI MTS, Bapak Dr. Ainur Rafiq MPDI. Yang kita hormati Bapak Kasubdit Bina Gitika MA MAK, Bapak Haji Sidik Sisdianto MPDI, dan Bapak Ibu Kasih di lingkungan Direktorat Gitika, serta yang kami banggakan dan kami hormati sahabat saya, Bapak Didin, Bapak Lukman dan Ibunda Prihatini, dan sahabat-sahabat pengawas yang hadir maupun Bapak Ibu guru. Dan yang paling kami banggakan adalah Ananda Widi yang didampingi oleh Bapak Sebrion. Ini adalah luar biasa kehormatan bagi kita bahwa kita belajar bersama-sama dari best practice ya. Dari kegiatan anak-anak kita yang ada di madrasah ternyata punya talenta yang luar biasa, dan ini perlu diadaptasi, perlu ditularkan best practice bagaimana Pak Sebrion dan kawan-kawan di Man 1 Singingi Riau, Kuantan Riau melakukan pendampingan, melakukan advokasi terhadap anak kita dengan usia yang masih sangat belia, sudah luar biasa kemampuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat saya, seluruh pengawas dan guru-guru yang bisa hadir pada kegiatan podcast Pokjawas Madrasah Nasional yang digagas oleh sahabat-sahabat saya. Oleh karena itu, sebelum masuk di konten materi, yang pertama memang nanti Pak Didin dan Bu Bunda Prihatini dan Pak Lukman barangkali memang perlu inisiasi jam tayangnya ini perlu dinaikkan ya. Dari jam 4 menjadi jam 1 secara bergantian dengan Gitika memang dengan, kalau ini kan sifat santai ya, jadi sifatnya semacam talk show santai, tetapi punya nuansa yang berbeda, kemudian menjadi mengelaborasi persoalan-persoalan yang bagaimana menjadi best practice bagi saudara-saudara kita. Bisa mengangkat dari kolaborasi guru, bisa dari siswa kita atau kepala madrasah, maka nanti diangkat di podcast ini. Itu barangkali yang perlu dipertajam nanti, jadi jam tayangnya mungkin perlu ditarik menjadi jam 1 sampai jam 3, cukup 2 jam itu sudah luar biasa untuk memberikan pencerahan bagi saudara-saudara kita. Itu yang pertama. Jadi nanti berselang-seling dengan materi yang sifatnya agak serius. Jadi misalnya apakah tiap minggu atau setiap setengah bulan sekali berselang-seling. Jadi kalau minggu ini adalah podcast, maka minggu depannya adalah materi webinar yang sifatnya agak generik. Sehingga ada nuansa berbeda khususnya yang dikelola oleh kawan-kawan Pokjawas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan, kami tadi pagi komunikasi dengan Kemenkominfo bahwa ini tantangan bagi pengawas, khususnya mohon maaf
sebenarnya Kominfo itu adalah ada target pelatihan cakap digital itu di 34 provinsi seluruh Indonesia. Kemudian pengawas secara pribadi kami kirim surat kemarin lusa, ini ditantang untuk diberikan pelatihan tentang skill digital. Kan ada di cakap digital kan macam-macam, ada budaya digital, kemudian termasuk salah satunya adalah skill digital. Kami memilih khususnya untuk pengawas, memilih konten materi tentang skill digital. Cuman tantangannya ini ditantang minimal pesertanya 3.000. Nah ini tantangan bagi kita semua, bagaimana mengekspor, bagaimana supaya kegiatan itu masif, karena nanti segala sesuatunya adalah yang dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Nah ini barangkali sebagai informasi kepada sahabat-sahabat kita, baik itu guru maupun kepala madrasah maupun pengawas, maka kesempatan nanti dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena itu adalah seluruh kegiatan itu dipegang oleh berapapun pesertanya, maka Kemenko siap. Misalnya 50.000 di satu provinsi, maka itu akan dipegang semuanya oleh Kemenko. Dan yang baru berjalan itu adalah di Kalimantan Timur dan juga di Sulawesi Selatan. Yang lain belum. Oleh karena itu, mari manfaat ini sebaik-baiknya, karena ini adalah peluang bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri kita, baik itu siswa kita, baik itu murid-murid kita, baik itu guru-guru kita, kepala madrasah, termasuk sahabat-sahabat pengawas yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu kita apa yang disampaikan oleh Bunda Prihatini tadi, bahwa adalah satu fenomena yang luar biasa bagi Ananda Widi ini, Aminarti ini, anak siswa IPS kelas 11. Kalau jurusan bahasa mungkin hal yang biasa saja ya. Tetapi Ananda ini adalah jurusan IPS, tetapi punya kemampuan yang luar biasa. Bagaimana bisa adaptif dengan cepat, bagaimana secara refleks, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan ide-ide segarnya, ide gagasannya. Oleh karena itu sebenarnya mungkin nanti Pak Sebron barangkali bisa dikupas tuntas Pak, apa strateginya seperti apa, pengembangannya seperti apa, pola pendekatannya seperti apa, sehingga nanti menjadi best practice Pak. Dan ini jujur tidak terlalu banyak anak-anak yang punya kemampuan khusus yang seperti Ananda Widi ini tidak terlalu banyak. Tetapi juga tidak kalah pentingnya bagaimana peran strategis kawan-kawan termasuk Pak Sebron yang mendampingi Ananda ini. Nah ini karena saya kemarin itu kebetulan dengan beberapa kawan di hotel yang sama ada seleksi calon kepala madrasah Man-Ici Pasir. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan mantan kepala Man-Ici Pasir namanya Pak Khairul Anam. Beliau cerita bahwa tidak mencari anak yang pintar, anak yang cerdas, tapi mencari anak yang punya potensi dan bakat. Dari potensi dan bakat itu dikembangkan, ternyata outputnya luar biasa. Nah, barangkali sama dengan kesempatan ini, nanti Pak Sebron monggo bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat saya, kepada pengawas, kepada guru-guru kita. Mungkin juga ada siswa-siswi kita yang ikut hadir di room virtual ini, maka ini menjadi sangat inspiratif bagi kita semua, sehingga bagaimana nanti kecerdasan, kemampuan Ananda Widi ini menjadi inspiring bagi sahabat-sahabat kita, termasuk kita pengawas. Ya, jadi kalau tagline-nya pengawas itu sekarang kan ada agak ini yang perlu kami juga sampaikan, bahwa tagline pengawas itu sekarang adalah pengawas itu adalah melayani dan mengayomi warga madrasah. Artinya pengawas hadir kalau punya cerita dari Pak Sebron nanti dan Ananda Widi datang, maka ini ceritakan. Cerita-cerita menarik, cerita-cerita inspiring ini bagi sahabat-sahabat kita untuk menggugah prestasi-prestasi anak kita di lembaga. Oleh karena itu pengawas hadir maka membawa cerita-cerita inspiring, memberikan advokasi, melakukan pendampingan supaya Ananda Widi ini tidak hanya Ananda Widi seorang, tapi akan muncul Ananda Widi yang lain di banyak tempat, di banyak provinsi, di banyak madrasah. Ini barangkali menjadi catatan penting kita. Oleh karena itu maka mohon dengan segala hormat Pak Seprion, kemudian Ananda Widi nanti bercerita dengan lugas bagaimana berbagi cerita kepada sahabat saya, termasuk kepada sahabat-sahabat pengawas. Kami tidak akan malu belajar kepada Ananda Widi, belajar kepada Pak Seprion, karena itu menjadi sangat modal berharga bagi kita untuk melakukan pendampingan terhadap madrasah-madrasah kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tetapi ini adalah menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, maka nanti sekali lagi mohon Bunda Pri, kemudian Pak Lukman dan Pak Didin dan kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat pengawas, kami juga lihat ada beberapa sahabat pengawas yang hadir di room ini.
untuk berbagi, kemudian silahkan tanya kepada Pak Siprion, kemudian tanya kepada Ananda Widi, apa metodenya, metodologinya apa, pendekatannya apa, kemudian strateginya apa, sehingga bisa membuat Ananda Widi yang dari jurusan IPS tapi mampu menguasai bahasa dengan refleks, kemudian ide-nya itu juga secara spontanitas, tidak ada by design, tidak ada rekayasa, tetapi secara refleks maka bisa mengungkapkan ide-ide segarnya. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat saya semua yang hadir di forum ini. Wabil khusus kepada Direktorat GTK yang telah memberikan fasilitas kepada kita, sehingga ini adalah media ruang kita untuk mengapresiasi sahabat-sahabat kita yang dari Sabang sampai Merauke. Ternyata sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, guru-guru kita, pengawas kita, kalau diberikan ruang dan apresiasi, ternyata alhamdulillah bisa berbagi dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Demikian barangkali Pak Didim, Pak Lukman, dan Bunda Priyatini, Pak Siprion. Sekali lagi, salam kenal. Kami Ketua Pokjawas Madrasah Nasional. Satu kali pernah saya berbagi cerita tapi di Pekanbarunya, Pak. Tidak sampai ke Riau-nya, tapi di kota Pekanbaru. Dua tahun yang lalu, ketepatan saya selama 3 hari di situ bersama-sama kawan-kawan, pengawas, kepala madrasah, dan kawan-kawan guru, ketepatan di kantor Kementerian Agama Pekanbaru waktu itu, Pak. Jadi sekali lagi, semoga satu saat Pak Siprion saya bisa hadir, bisa melihat langsung anak-anak Ananda Widi. Ya, insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan saya dalam waktu dekat bisa hadir bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain, karena komitmen Pokjawas akan hadir di daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan untuk menyapa, berbagi dengan sahabat-sahabat kita. Insya Allah minggu depan tanggal 14 sampai 16 kami akan menyapa sahabat kami di Tanah Toraja, Pak. Ya, di Sulawesi Selatan sana, tapi yang di daerah yang agak pelosok akan berbagi cerita dengan sahabat-sahabat kita. Kebetulan hari ini kami berbagi dengan sahabat-sahabat kami yang lain, kebetulan di Jawa saja. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Mohon maaf manakala dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami atas nama Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional, manakala dalam kegiatan ini adalah yang kurang berkenan, mari kita perbaiki bersama-sama dalam rangka karena kita belajar bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bunda Prihatini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dengan reaction ya. Iya, tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pokjawas Nasional, Bapak Dr. Jurni MPD yang sudah menyampaikan pencerahannya, motivasinya untuk kita semua ya. Mudah-mudahan harapan beliau kelak akan lahir widi-widi ya, yang lain di madrasah-madrasah yang lain ya, sehingga ini bisa meningkatkan image atau animo masyarakat terhadap madrasah kita. Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan paparan ya. Paparan atau apa namanya ya, best practice ya dari Bapak Seprion, bagaimana beliau bisa memberikan pembelajaran yang begitu luar biasa terhadap siswa-siswinya ya, sehingga siswa-siswinya berhasil menguasai berbagai bahasa. Kepada Bapak Seprion kami persilakan. Bismillah, Ibu. Profilnya enggak ditampilkan duluan, Bu. Kenapa Bapak? Profil yang mana? Saya akan tayangkan ya. Profil. Monggo silakan. Oh ya, monggo silakan, monggo silakan. Ya, saya tayangkan. Ya. Ini profil dari Madrasah Aliyah Negeri Kuantan Sengingi ya. Silakan ditonton, hanya 1 menit kok. Nanti dilanjut oleh Pak Seprion menerangkan. Silakan Pak Lukman. Madrasah Kuantan Sengingi, Provinsi Riau, adalah madrasah penyelenggara camp bahasa Inggris dan bahasa Arab 6 bulan. Saat ini, kedua camp tersebut sudah menamatkan 12 generasi. Lebih dari 700 orang yang berasal dari madrasah-madrasah dan pesantren di Provinsi Riau dan provinsi tetangga. Madrasah yang dipimpin oleh Suhelmon MA ini adalah penerima SBSN tahun 2020 dan 2021 saat ini.
Program intensif bahasa di madrasah ini sudah dimulai sejak tahun 2011 di bawah kepemimpinan Dr. Andes Zulkifli MPD dengan penunjukan Seprion SAG MPD sebagai Wakil Kepala Bagian Keagamaan dan Pengembangan Bahasa sejak 2011 hingga 2019. Pelayanan yang maksimal kepada kami selama berada di Indonesia. فمن باب شكر الله سبحانه وتعالى أن نتقدم لكم بأسمى آيات الشكر والأركان على ما وجدناه من حفاوة وتكريم واحترام، ووجدنا الكثير بأننا نشعر بأننا أصبحنا أندونيسيين الحمد لله من كثرة ما وجدناه من حسن الضيافة والمشاركة في المجتمع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ونتقدم لكم جميعا. Perpaduan program keagamaan dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris di madrasah juga telah mengantarkan MAN 1 Kuantan Singi sebagai peraih Madrasah Award terbaik tingkat nasional tahun 2014 di bidang keagamaan yang diadakan oleh Kementerian Agama RI. Pada periode 2011 hingga 2014, pembelajaran intensif dilakukan dengan 2 cara. Pertama, membuka kelas jauh di Pare, Jawa Timur. Kedua, menambah jam pembelajaran bahasa Inggris di madrasah menjadi 10 hingga 20 jam per minggu. Periode 2014 hingga sekarang adalah dengan membuka program camp 6 bulan bagi siswa-siswi MAN 1 Kuantan Singi dan terbuka juga buat madrasah lain yang ingin bergabung. Di antara prestasi pembelajar camp bahasa Inggris MAN 1 Kuantan Singi antara lain, pertama, juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten dan provinsi Riau dalam ajang Aksioma, sekaligus menjadi utusan Riau ke tingkat nasional. Utusan provinsi Riau ke tingkat nasional dalam ajang apresiasi peserta kursus yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya, juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat provinsi Riau dalam berbagai ajang. Keempat, juara 1 debat bahasa Inggris NSDC tingkat kabupaten dan juara 3 di tingkat provinsi yang pesertanya adalah sekolah dan madrasah. Kelima, peserta lomba debat bahasa Inggris tingkat internasional di Malaysia. 6, juara 3 lomba storytelling se-Sumatera serta beberapa prestasi lainnya. Widi Aminarsi adalah alumni generasi ke-12 camp bahasa Inggris MAN 1 Kuantan Singi. Selain bahasa Inggris, Widi juga menekuni pembelajaran beberapa bahasa asing seperti Korea, Jepang, dan Cina. Bapak Seprion, mohon maaf, itunya speakernya. Baik, Bu. Langsung, Bu. Ya, langsung silakan monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والذي جعل اللغة العربية أفضل اللغات في العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Yang kita hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Zain, yang kita hormati Bapak dan Ibu Kasubdit di lingkungan madrasah, ada Bapak Dr. Ainur Rafiq, Bapak Siddiq dan Ibu Sa'diyah. Yang terhormat Bapak Penjawas Nasional Bapak Zurni, kemudian Bapak Didin Setiawan, ada Bapak Lukman, dan yang kami hormati Ibu Prihatmi Hidayati,
yang telah memberikan kesempatan buat kami untuk berbicara di forum kita ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para pengawas, saya dengar juga ada kepala madrasah dan rekan-rekan guru yang sempat bergabung dalam acara kita pada sore menjelang malam hari ini. Saya izin Bapak Ibu untuk menampilkan presentasi PowerPoint. Belum muncul, mohon maaf, agak lambat. Atau bisa dibantu oleh, saya tadi ngirimnya sama Pak Didin, biar nanti mungkin saya bicara aja, terus baik. Halo Pak Didin. Siap. Pak Lukman bisa di backup nggak dari host? Bentar. Ya, kayaknya agak lambat nih laptop saya matikan aja screen-nya ya. Siap, siap. Oke, kita mulai aja. Baik Bapak Ibu, sementara kita menunggu Pak Didin untuk menampilkan layar PowerPoint di Baik, saya izin bicara aja dulu sementara kita menunggu tampilan di layar. Bapak Ibu sekalian, barangkali bagian Bapak Ibu acara launching ya. Launching GTK Madrasah Berbagi beberapa hari yang lalu, hampir 1 pekan yang lalu, dan di situ ananda kita Widya Aminarti menampilkan impromptu 4 bahasa asing, yaitu bahasa Cina, Korea, Jepang, dan bahasa Inggris. Karena itu kami sebenarnya tidak merencanakan kembali menampilkan impromptu, kecuali nanti kalau diminta oleh Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Ananda Widi siap menampilkan impromptu. Mungkin opsi lain, saya kan diminta bercerita Bapak Ibu tentang apa yang kami lakukan di MAN 1 Kuantan Singingi. Insya Allah saya akan sampaikan,
dan barangkali dari diskusi itu akan muncul beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, kita minta nanti Ananda Widi merangkum penjelasan atau jawaban dari pertanyaan itu. Iya, alhamdulillah sudah muncul dalam beberapa bahasa sesuai yang diminta nanti. Insya Allah kalau Widi diminta berbahasa Jepang, maka Widi akan menjelaskan pakai bahasa Jepang dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, jadi saya tidak terlalu teoritis ya menjelaskan, makanya saya tidak memakai kata-kata misalkan strategi atau metodologi gitu. Karena ini sebenarnya hanya beberapa keyword saja, beberapa kata-kata kunci saja yang sebenarnya menjadi prinsip kami dalam pembelajaran siswa camp di Man 1 Kuantan Singingi, yaitu camp bahasa Inggris dan camp bahasa Arab. Monggo Bapak di halaman berikutnya Bapak. Ya, ini ada kata kunci yang pertama yaitu learn today, speak today. Jadi Ananda kita yang belajar bahasa Inggris atau di camp bahasa Arab itu mereka menyimpan teori itu terlalu lama. Hari ini belajar, tahun depan baru dipraktekkan, itu kelamaan. Dan Ananda kita sudah akan sebelum kesempatan itu datang. Makanya kita punya prinsip learn today, speak today, yaitu practice. Hari ini kita belajar, maka hari ini juga kita praktekkan apa yang kita pelajari. Maka ada materi pelajaran yang cukup simple untuk dipraktekkan itu, namanya pelajaran expression. Jadi Ananda kita yang di camp, mereka belajar 7 sesi per hari. Jadi sesi terakhir malam hari itu namanya kelas expression setelah sholat Isya. Nah di kelas expression itu Ananda kita mendapatkan materi-materi bahasa yang akan terpakai dalam percakapan sehari-hari. Biasanya mereka nanya temennya, kamu dari mana, kamu mau kemana, udah makan atau belum, siapa mandi sekarang di kamar mandi, dan seterusnya. Jadi yang seperti itu, percakapan yang akan terpakai sehari-hari, itulah yang kita bahasa Inggriskan, itulah yang kita bahasa Arabkan, untuk dikuasai oleh anak-anak kita, sehingga langsung praktis untuk digunakan. Silakan Bapak yang halaman berikutnya. Nah, yang kedua, kita punya budaya yang juga sudah saya sampaikan ketika launching, yaitu impromptu. Karena kita memahami ternyata impromptu itu dahsyat sekali, merubah anak yang tadinya diam itu jadi mampu berbicara. Anak yang punya bakat tapi masih tersimpan, the hidden excellence-nya itu bisa ketahuan ketika mereka ditantang dengan impromptu. Seperti halnya Ananda Widi. Dulu ketika Ananda Widi ini baru di camp, saya minta dia untuk menampilkan impromptu bahasa Inggris. Itu baru setengah menit, waktu itu sudah ngeblank karena mungkin belum terbiasa impromptu ya. Tapi begitu dia dibiasakan impromptu setiap hari, luar biasa perkembangannya. Dan kalau hari ini kita punya standar waktu itu kan sebenarnya 1 menit. Tapi Ananda Widi sudah bisa 5 menit, 10 menit tanpa persiapan, itu impromptu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah apapun pelajarannya harus ada impromptu. Jadi walaupun pelajaran pada sesi itu adalah pelajaran grammar, tetap ada impromptu. Nah, barangkali Bapak Ibu pengawas pernah mendapatkan, bahkan mungkin juga pernah mempresentasikan bagaimana cara pembelajaran yang kreatif, yaitu pembelajaran yang di dalamnya punya step-step yang menarik bagi anak-anak di kelas. Kalau saya mengistilahkan itu adalah 8 steps pembelajaran. Kalau kita bikin RPP biasanya kan hanya 3 saja tuh, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, tapi dalam 8 step ini luar biasa. Dimulai dengan ice breaking, lalu scene setting, presentation, whiteboard consolidation, drilling, control practice, dan ada free practice sebelum cooling down. Nah, di free practice inilah kita menampilkan impromptu. Jadi apapun pelajarannya,
mereka akan ditantang 2-3 orang setiap sesi untuk menampilkan impromptu. Terima kasih Bapak, lanjut. Adalah steps. Ini maksudnya ada tahapan-tahapan yang terukur kita Kalau kita di anak-anak camp itu kan punya target di bulan keempat mereka sudah tidak ada bahasa Indonesia lagi. Jadi bulan pertama itu 25% bahasa Inggris, 75% bahasa Indonesia. Di bulan kedua 50% bahasa Inggris, bulan ketiga 75%. Nah, masuk bulan keempat itu tidak ada lagi bahasa Indonesia, sudah bahasa Inggris 100%. Untuk camp Arab, bahasa Arab 100%. Jadi tahapan-tahapannya jelas dan anak punya target bahwa mereka setelah 3 bulan di camp mereka memang tidak diizinkan lagi untuk berbahasa Indonesia. Silakan Bapak, keyword nomor 4. Nah, ini yang saya kasih nih kata-kata kunci ya. Ini kegiatan yang dulu juga pernah kita rutinkan. Kalau kami mengistilahkan nih quick dan rusum. Quick itu singkatan dari Quad English Chit Chat. Jadi 1/4 jam berbincang-bincang dengan guru. Kalau dalam bahasa Arab kita itu rusum. Rubu' as-sa'ah ma'al mu'allim. Jadi 1/4 jam di jam kita dengan guru, 1 guru 3 orang siswa. Jadi seperti itu dan alhamdulillah menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita untuk mempraktekkan bahasa Inggris. Jadi kita berikan wadah. Kalau tidak ada wadah, kita khawatir anak-anak yang berbakat tadi terpendam saja bakatnya. Jadi dengan adanya rubu' sa'ah ma'al mu'allim atau a quarter English chit chat, maka anak-anak yang tadinya sudah punya kemampuan, mereka tidak tergoda mau jajan di kantin. Jam-jam istirahat itu mereka datang ke labor bahasa dan mereka praktek dengan guru-guru yang standby di sana. Oke Pak, next. Ya, ini kan rutin kita juga setiap Sabtu pagi ya. Tapi ini Bapak Ibu saya bercerita tentang kondisi normal karena kondisi pandemi ada beberapa perubahan yang membuat kita tidak bisa melakukan secara rutin. Jadi ada role play. Setiap kelas itu kami gilir untuk menampilkan role play bahasa Inggris dan role play bahasa Arab. Untuk anak-anak program keagamaan mereka tampil bahasa Arab, anak IPA dan IPS mereka menampilkan bahasa Inggris. Nah, mereka saing-saingan di situ berkompetisi. Jadi wadah itulah yang akhirnya membuat mereka yang tadinya mungkin hanya pinter sendiri di kelas, akhirnya mereka menularkan kemampuan mereka itu kepada teman-temannya karena role play ini kan tim dia. Nah, kalau timnya bagus maka dia pun bisa maksimal tampil. Dan mereka ingin menjadi yang terbaik, makanya mereka kerjasamanya luar biasa. Dan itu kita lakukan setiap pekan, Bapak Ibu. Setiap pekan, setiap hari Sabtu pagi. Ya, mungkin banyak di antara sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran kayak gini, cuma tidak rutin. Dan yang rutin itulah kata kuncinya. Sehingga dia betul-betul menjadi wadah bagi anak-anak untuk praktek. Lanjut Bapak, nomor 5. Jadi keywordnya 5 aja. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, beri anak-anak kita itu challenge. Nah, beri mereka challenge. Ini salah satu foto dari anak-anak kita yang sedang ujian di luar negeri, Bapak Ibu. Jadi mereka ujian di luar negeri pada akhir program ke Malaysia, Singapura. Dan alhamdulillah setiap anak yang mengambil program camp mereka bisa ke Malaysia, Singapura, hunting bule. Jadi mereka praktek bahasa asing dengan para bule. Kalau tahun generasi kedua, ketiga, bawa ke Borobudur ini, ke Jogja. Nah, tapi sekarang karena ternyata Riau lebih dekat dengan Malaysia dan Singapura,
maka akhir-akhir ini kita bawa ke Malaysia Singapura untuk praktek. Kayaknya ada kelewat satu halaman tadi Bapak. Masih nomor 5 juga ya. Ini dia. Ini ujian 3 bulanan pertama. Itu diuji langsung oleh Bapak atau Ibu dosen dari perguruan tinggi. Jadi anak kita yang kelas 10 belajar 6 bulan camp, mereka sudah ditantang untuk ujian langsung berhadapan face to face dengan dosen yang kategorinya adalah dosen alumni negara berbahasa Inggris. Jadi English speaking country. Jadi kalau ada dosen bahasa Inggris tapi dia alumni dalam negeri, maka tak termasuk dalam kategori yang akan menguji anak-anak kita. Kita bukan bermaksud berarti anak kita standarnya tinggi, bukan begitu. Karena dengan latihan-latihan itulah mereka jadi tertantang. Maka kita beri bahasa keywordnya itu beri challenge. Karena ketika Bapak Ibu dosen sudah punya basic luar negeri, tentu cara mereka bertanya pun tentu lebih ini natural dibandingkan yang tidak. Silakan Bapak, 2 halaman selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berinteraksi lebih jauh. Saya ada di Facebook, ada di YouTube, ada juga di Instagram dengan nama yang sama, Septrion Elbia. Demikian saja Bu Prihatini yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih banyak nanti kita berdiskusi, dan saya tawarkan untuk diskusi ini nanti Ananda Widi akan menjelaskan dengan bahasa yang diminta oleh Ibu Prihatini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya tadi penjelasan dari Pak Septrion bagaimana beliau memiliki program yang sangat dahsyat ya. Yaitu tadi ada 5 keyword ya. Learn today, speak today ya. Dahsyatnya improve to. Lalu yang ketiga saya tadi lupa. Yang keempat perlunya ada wadah ya. Yang kelima beri challenge ya. Jadi ini kunci-kunci yang tadi beliau sampaikan ya. Bagaimana beliau memiliki program yang sangat luar biasa yang memang bisa dijalankan secara konsisten ya. Secara konsisten sehingga bisa menghasilkan siswa-siswa yang sangat brilian. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ya, ada yang ingin mengetes ya, mengetes putri kita ya, Widi ya. Dipanggil dulu anaknya Bu. Kenapa? Silakan. Suruh Raisen Widinya, Raisen. Disapa dulu Bu. Oh ya, mana dengan Ananda Widi? Ada Widi? Ananda Widi, halo. Oh iya, silakan suaranya dinyalakan speakernya ya. Iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya Bapak Ibu luar biasa ini yang hadir di sini memiliki persepsi visi yang sama dengan kita ya, ingin memiliki putra putri siswa-siswi seperti Ananda Widi ini begitu ya. Nah silahkan Ananda Widi, mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini yang mau menguji ya, menguji kemampuan beliau gitu ya. Bapak Ibu bisa bertanya, nanti Ananda Widi bisa boleh dengan bahasa apapun. Ada mungkin di sini yang background-nya bahasa Inggris, ada yang background-nya yang memiliki bahasa Jepang, ada kemampuan bahasa Korea ya, yang sedang ngetren-ngetren sekarang yang sangat diminati oleh para milenial ya, bahasa Korea ya, bahasa satu lagi tadi, Widi bahasa Jepang ya, bahasa Jepang ya, Jepang. Ini bahasa-bahasa yang memang lagi ngetren sekarang ya oleh milenial yang sangat digemari begitu ya. Silahkan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa apapun, silahkan. Silakan Bapak Ibu raise hand, nanti saya akan. Ya, Pak Asep ini, Pak Asep Saiful Milah, Bu. Ya, monggo. Pak Asep Saiful Milah, mungkin bisa satu dulu, nanti setelah itu Bu Yati ya. Bisa sudah ask to unmute, silahkan Pak Asep dibuka mikrofonnya. Thank you very much. Bahasa Inggris. Yeah. Okay, I'd like to try to speak in English.
Dek Widi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Okay, you know that I feel proud to meet you, and I hear you can speak English you can speak in several foreign languages. Yeah, the first question is before I ask you the question, you remind me to the founding father of our nation, such as Kiai Haji Agus Salim and our first President Sukarno. Okay, they were capable of speaking in several languages. Okay, and you follow them. Yeah, yeah. You are like a polyglot. You know that polyglot mean those who speak in several foreign languages, at least 4, and there is hyper polyglot. Okay, those who can speak in at least 6 languages. But I'd like to ask you, Nana Widi, how to learn some 4 languages in the same time. Yeah, I think could you tell me the easiest way to learn foreign languages in the same time? Yeah, it is the first questions. And the second question is among 4 languages, amongst languages you masters, I think which is the easiest and the hardest language in your opinion? Thank you. Okay, thank you. Silakan. So, thank you for the question, and thank you for giving me a chance for answering your question. But in my opinion, if you want to learn some language, choose the language have the same tongue language, like Chinese, Korean, and Japanese. The true languages have the same, like the mother tongue is literally same, and the way to write the word is literally same. So that's why the first I choose that 3 languages, because it's more easy if you know that some of that. So I think many people here know that Japanese and Chinese have the same katakana, and Korea and Chinese have the same way to say something in that word. So that's why if you want to learn many language, choose a few language have the same mother tongue and same, like both of them you have the similar meaning in that one point. Thank you. Maybe I get wrong. I'm sorry for that. And the second question is, the hard language I ever tried to learn is Spanish, because the tongue is not a language for me. Japanese. Yeah, I've to learn Spanish, but it's a little bit hard, so I give up, but I will try it later, maybe a few moments later. So it's hard because the tongue is a little bit hard for me, because my tongue is more focused for Korean, Chinese, and that for an Asian area and Asian islands. So that's why I try to, okay, I will give up to Spanish, but I will focus to that 3 languages. Thank you, sir, for the question. Okay. One minute. Yeah, enough. Thank you very much. Thank you very much. Arigato. Silakan Bu Yati, belum tuh Bu? Iya, hebat banget, subhanallah, bangga saya. Anak kalian menguasai 4 bahasa. Yati nggak bisa jadi Bu Yati pakai bahasa Indonesia ya? Boleh. Silakan Mbak. Ini apa sih langkah-langkah apa yang dilakukan sehingga Anda bisa menguasai 4 bahasa? Itu aja. Apakah ada pengalaman dari tingkat dasar sampai aliyah? Pasti kan itu perjalanan yang panjang itu. Terima kasih. Pakai bahasa Jepang, Widi, coba jawabannya. Iya, silakan pakai bahasa Jepang, ntar saya ngertiin. Oke, siap. Silakan Widi. Ya, silakan step by step-nya. はい。これなんか一番とのステップのはこれの勉強ですの。また明日と1と毎日とデイトの頑張っての勉強となんか少しと交わするとでもね頑張ってる私の自分とのは頑張ってるそれともと勉強と言います。それと私の友達ともは一番のスポーティムとのだからの一番との疲れたのねも私の友達の言ってる
ayo, aere, dame da yo, nanka kimi no, kore, nihongo to no wa sukoshi janai yo, dakara to, nanka mainichi to benkyou to shite imasu. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, coba terjemahkan 1 menit aja itu. Artinya apa yang bahasa Jepang itu? Stepnya yang paling utama sih belajar, Pak. Belajar setiap hari, karena yang paling penting itu pengulangan. Kalau nggak diulang, ya nggak bisa-bisa. Emang kadang ada jenuhnya, capeknya, tapi dengan teman, guru, terus lingkungan yang membantu, alhamdulillah banget lingkungan MAN ini membantu, apalagi teman-teman juga pada kayak, udah ayolah dikit lagi, udah belum bisa, kata dia. Alhamdulillah, karena itu bisa, Pak. Oke, makasih. Mungkin Bu Pri, saya coba ingin bertanya, boleh Bu? Bu Yati bisanya sarangnya doang. Sudah Pak Korea gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, makasih. Yang tadi yang pertanyaan Pak Asep, yang pertama coba diterjemahkan seperti apa jawabannya itunya. Oh iya, yang Pak Asep tadi ya Pak, silakan. Silakan. Kalau yang Bapak sebelumnya, Bapak Asep tadi, yang paling mudah kalau mau ngapalin beberapa bahasa dalam waktu yang sama itu, hafalin dulu bahasa yang ada mirip-miripnya gitu. Kayak Cina, Korea, sama Jepang itu kan pengucapannya hampir-hampir sama. Cara nulis hurufnya kan juga sama gitu ya Pak ya. Jadi pas kita belajar itu otomatis kayak, oh ini kayaknya ada deh di bahasa Cina. Satu rumpun ya? Iya, agak mirip-mirip gitu Pak. Kalau untuk bahasa yang... menurut Widi pribadi Pak, itu bahasa yang kalau cara pengucapnya itu beda banget dari bahasa Indonesia, itu udah susah banget itu belajarnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Widi. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya pakai raise hand. Ada? Mungkin mau bertanya juga kepada Bapak gurunya begitu. Ya, agar bisa mengadop seperti apa program-program nanti untuk diterapkan di madrasahnya. Silakan. Oke. Ada yang bertanya? Belum kelihatan? Mungkin Pak Seprion bisa menjelaskan bagaimana Pak Nang Supriyadi, coba. Oh ya, Pak Nang. Silakan Pak Nang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman waktu pelatihan nih sama Ketua Panitia Pak Lukman. Saya Nang Supriyadi, Bu, dari pengawas madrasah dari Kementerian Agama Kabupaten Garut. Garut ya. Dari Garut. Garut, Panang, Damang, Panang. Alhamdulillah, assalamualaikum Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya ingin tanyakan Pak ke Ananda Widi, itu kira-kira dari satu bahasa ke bahasa yang lain itu berapa bulan? Berapa bulan? Mungkin kemudian yang kedua untuk anak-anak nih Madrasah Sanawiyah, kebetulan saya membina di Madrasah Sanawiyah. Jadi yang di Madrasah Sanawiyah, mungkin kan sebelum Madrasah Aliyah ya, Ananda Widi dari Madrasah Sanawiyah dulu mungkin ya. Nah waktu di Madrasah Sanawiyah belajar bahasanya seperti apa ya? Apakah di Madrasah Aliyah langsung belajar bahasanya itu atau dari semenjak Madrasah Sanawiyah dari kelas berapa ya? Kemudian yang dipelajari oleh Ananda Widi ini kosakatanya atau speakingnya ya. Ya pokoknya kiat-kiatnya lah. Kiat-kiatnya belajar bahasa itu seperti apa untuk gambaran anak Madrasah Sanawiyahnya. Jadi dia waktu Madrasah Sanawiyahnya gimana gitu ya. Apakah setelah di Madrasah Aliyah atau semenjak Madrasah Sanawiyah atau dari MI atau tadinya ya SD atau MI itu, jadi pingin ada ini ya, ada gambaran untuk anak MI-nya, MTS-nya, MA. Nah itu aja mungkin Bu ya, yang saya tanya. Silakan Mbak Widi. Maaf sebelumnya Bapak Ibu ini bahasa Indonesia?
Bahasa Korea. Oh, bahasa Korea aja nggak apa-apa. Pandang ngerti kok. Ngerti tadi sarangeo ya sama Ibu. Kalau bahasa Jepang taunya Kokoro no tomo marabai ya. Arigato. Arigato. Ya, gimana Ananda Widi? Silakan. Mau bahasa Korea boleh. Kalau Cina boleh lah. Kalau Cina wa ini si peng-peng ya. Wa ini si peng-peng. Ya silakan. Wa ini tadi nih. Mau bahasa Korea ada lah, Cina ada, boleh. Belum kan Korea sama Cinanya ya? Iya, silakan dicampur aja. Cina boleh. Ini karena ada 2 pertanyaan, langsung aja 2 bahasa boleh Bapak Ibu? Iya, silakan. Boleh. Silakan. 네, 저는 백상이라고 해서 그러니까는 10시는 공부해야 합니다. 그런데 저는 교수님인데 그리고 사장그루에서 진짜 버거웠습니다. 그리고 그 선생님은 너무 그 여자는 이뻐라고 해서 그 남자는 너무 잘생겼다. 그런데 사람이요. 그리고 진짜 좋아하는 이가 그리고 그 핵상이 공부했습니다. 그거는 그 익지가든했어. 그러니까 감사합니다. 我会是妈妈爸爸是我不知道是那么说不可以的吗？我知道是的吗？可是不知道是中国人喜欢吃的吗？我不喜欢吃的吗？是我的爱你是我爸爸是我妈妈可不爱惜的吗？可我个老师是好不喜爱的吗？可谢谢你们。Translate langsung Bapak Ibu. Iya, semoga silakan. Iya, translate langsung. Untuk pertanyaan dari kapan belajar bahasa asingnya, Widi sendiri pas SMP pelajaran bahasa asingnya cenderung nggak ada, karena Widi dari sekolah umum SMP gitu, pas itu kebetulan guru bahasa asing cuma ada bahasa Inggris, dan kebetulan pas itu guru bahasa Inggrisnya lagi pindah gitu dan belum dapat pengganti. Jadi pada saat itu masih pas-pas gitu, terus nggak ada belajar. Pas udah tamat SMP mau masuk ke Aliyah, kebetulan kan Aliyah Man 1 buka camp bahasa Inggris. Nah, coba belajar-belajar, terus dapat tips sama trik dari madrasahnya. Alhamdulillah kayak kebuka pikiran buat enak gitu belajarnya. Jadinya Widi belajar setiap hari, belajar dengan semangat. Kalau untuk tip-tipnya ya emang cuman belajar sama jangan bosan aja Bapak Ibu. Oke. Bapak Nang suaranya Pak, mic-nya Pak Nang. Dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya itu berapa bulan kira-kira? Ananda Widi. Oh. 2 bulan. 2 bulan. Wah, hebat. Sekitar 2 bulan. 1 tahun, Pak. Oh, 1 tahun, 2 bahasa 1 tahun, 6 bulan. Ya, hebat. Mantap. Barakallah. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya diikuti. Terima kasih nih Panitia telah mengadakan acara ini. Jadi inspirasi Ibu Bu Haji. Iya, sama-sama itu Pak Didi sama Pak Lukman. Saya bantuin doang. Bu Haji. Iya. Ananda Widi, boleh saya minta ada tantangan ya dengan bahasa Cina ya ke pemirsa yang hadir di YouTube juga di Zoom. Ya, jangan lupa untuk mengikuti terus acara podcast Pengawas Madrasah dan juga like, share, subscribe channel YouTube-nya. Seperti itu mungkin dari saya, Bu Haji. Silakan. Iya, terima kasih. Iya. Dan Bu, daftar hadir sudah ada di room chat, Bu, daftar hadir. Iya, daftar hadir silakan Bapak Ibu diisi. Dan di YouTube juga ada. Ingat. Silakan daftar hadirnya bisa diisi nanti untuk sertifikat ya. Iya, betul.
silahkan Bapak Ibu daftar bisa diisi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ya pada kegiatan ini. Selanjutnya juga tadi ada yang Pak siapa? Ainul, tadi siapa ya? Sudah tidak lagi ya? Tidak ada lagi. Oke. Tidak ada, Bu. Bapak Ibu mungkin Bapak Sudah Ibu pukul 5 nih. Ya, sudah mau habis. Sudah mau habis. 5 menit lagi, Bu. Ya. Lagi. Closing. Tadi calon dari saya, Ananda Widi, bisa? Dengan bahasa Cina, satu aja ini. Insya Allah, Bapak. Silahkan. Barangkali ke pemirsa yang hadir, jangan lupa saksikan terus kegiatan podcast Pengawas Madrasah di channel YouTube ini. Itu mungkin, silakan. Ya. Kasih closing statement ke Pak Seprion, Bu. Ya. Selanjutnya saya ingin mungkin Bapak juga menyampaikan tadi apa tuh namanya kiat-kiatnya ya. Apa namanya? Apakah anak-anak itu selama 6 bulan itu mereka hanya belajar bahasa saja tanpa mempelajari pelajaran-pelajaran sekolahnya gitu kan, karena mereka juga nanti harus ada PAS, PTS ya. Kalau sekarang sudah nggak ada UN ya, sehingga kita lebih fleksibel mungkin ya. Yang paling menyiapkan untuk AN ya. Seperti apa pola pembelajarannya begitu ya, agar bisa ada gambaran untuk kita semua. Dan sekaligus closing statement dari Pak Seprion. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memang kalau sama Ananda Widi, saya tidak laku ditanya, Bu. Pada mau nanya Widi semua. Tapi baik Bapak Ibu, saya jelaskan bahwa program camp yang ada di madrasah yang sudah kita mulai sejak 2014 itu sekarang alhamdulillah sudah menamakan 12 generasi. Jadi satu generasinya itu belajar 6 bulan, belajar Senin sampai Jumat. Jumat setengah hari. Kalau Seninnya itu 7 sesi, hanya bahasa Inggris saja. Kalau bahasa Arab saja. Hari Selasanya juga seperti itu sampai hari Kamis. Hari Jumat itu 4 sesi. Nah, pelajaran umumnya hanya belajar di hari Jumat separuh setelah sholat Jumat sampai sore, kemudian hari Sabtu. Nah, itu yang selama ini kami lakukan. Alhamdulillah, dengan demikian anak-anak kita bisa lebih konsentrasi belajar bahasa Inggris, dan pikiran mereka hanya diisi dengan bagaimana menguasai bahasa Inggris, bagaimana percakapan, bagaimana membuat language skill dan semacamnya. Baik, itu yang selama ini kami lakukan, dan mudah-mudahan bisa berlanjut. Ada sedikit kendala kemarin ketika pandemi, anak-anak kita diminta untuk online saja belajar. Untuk camp memang agak berat, karena memang salah satu kekuatannya ketika kita jumpa dengan anak, termasuk Ananda Widi. Ananda Widi ini online 3 bulan, belajar tatap mukanya hanya 2,5 bulan. Jadi tidak sama dengan kawan-kawan sebelumnya, itu belajarnya 6 bulan sampai tamat. Yang terkendala oleh corona cukup banyak juga semenjak 2 generasi terakhir. Baik Bapak Ibu, sebagai closing statement, ini mulai hujan juga tempat saya nih. Saya sampaikan bahwa insya Allah hari Sabtu yang akan datang itu jam 6:30 ya, 6:30 sampai 8:30 malam, kita akan adakan tentang trik-trik tips bagaimana membuat lingkungan madrasah itu menjadi lingkungan berbahasa internasional. Barangkali Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir bisa melanjutkan tentang teknik-teknis mengelola lingkungan madrasah kita itu menjadi lingkungan madrasah yang hidup bahasa internasionalnya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa internasional yang lain. Ada satu berita gembira, ini teorinya, kalau kita sudah memiliki kemampuan satu bahasa asing, maka secara teori bahasa asing yang kedua itu jadi mudah. Jadi tingkat kesukaannya berkurang. Kalau kita sudah menguasai 2 bahasa asing, maka bahasa yang ketiga akan lebih mudah lagi.
Nah, itu berita gembiranya buat kita. Jadi Bapak Ibu, apalagi yang mungkin punya basic bahasa Inggris, silakan dilanjut dengan bahasa Arab, silakan dilanjut dengan bahasa-bahasa berikutnya, dan tingkat kesulitannya tidak seperti yang belajar pertama kali. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nawidi mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, silakan. Maaf Ibu, Ada? di sini. Suaranya ini. Ada yang mau disampaikan closing statementnya buat pemirsa? Tidak ada Ibu. Alhamdulillah, terima kasih sudah memfasilitasi. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Seption, Nak Widi ya, yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ya, semoga apa-apa yang sudah disampaikannya menjadi ladang amal dan pahala dan jariah untuk kita semua ya, untuk Bapak dan Ananda. Mudah-mudahan juga bisa diadopsi dan menjadi inspirasi untuk kita semua, sehingga bisa menerapkan kemampuan bahasa di madrasah kita masing-masing ya, sehingga insya Allah madrasah jika siswa-siswinya pada pintar bahasa seperti Nak Widi ini, maka akan banyak diminati oleh masyarakat ya. Karena saya kemarin mendengar dari Pak apa namanya? Pak Seprion ya, sekarang ini di siswa-siswi ya di Eman Satu Kuantan ini menjadi peminatnya sangat luar biasa, dan peminatnya itu kalangan menengah ke atas ya. Bahkan yang sampai sekda, sampai pemimpin atas di sana itu menyekolahkan mereka ke MAN ya, bukannya ke SMA begitu ya. Ini sudah sangat luar biasa ya. Ini merupakan inspirasi untuk kita semua, bahwasanya memang orang tua juga sekarang sudah semakin jeli ya dalam memilih sekolah terbaik untuk putra putrinya begitu, dan mereka tidak sayang mengeluarkan uang asal anak-anaknya memang menjadi anak-anak yang sukses dan memiliki kompetensi begitu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Silakan mau ditutup oleh Pak Didin. Silakan Pak Didin. Terima kasih moderator.